Qasim, sampaikan pesananku kepada semua umat bahawa siapa sahaja yang menyokongmu dan mempertahankanmu. Apa maksudnya islah? Satu, dibersihkan sifat-sifat ragu dan hal-hal yang tidak pantas ada pada diri beliau sebagai manusia biasa. Ini menunjukkan beliau manusia biasa. Apakah Erdogan akan bergabung dengan pasukan NATO? Bapak Ibu, NATO berapa jumlahnya? Saya khawatir 80 negara itulah yang dimaksudkan NATO. Follow, subscribe, share, dan like it. Ya, jangan lupa di subscribe. Subscribe ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan Muhammad Qasim? Apakah beliau Imam Mahdi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang menelepon saya dan WA saya, ada beberapa orang dan WA saya, mengajak saya berbaiat kepada Muhammad Qasim. Muhammad Qasim inilah Imam Mahdi. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW 500 kali. 300 kali bertemu dengan Allah. Maksudnya mendengar Allah berfirman padanya. Ini orangnya. Beliau namanya Muhammad Qasim. Ciri-ciri beliau diklaim sebagai ciri-ciri Imam Mahdi bagi para pengikutnya. Ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ada pada beliau? Lihat fisiknya kata Rasul tadi. Ya, hidungnya aknal anfi, jidatnya lebar. Ya. Kemudian juga alisnya, saking bagusnya kelihatan lurus gitu ya. Kemudian ada tai lalat di pipi kanannya. Matanya ini agak sedikit hitam. Warna kulitnya kulit orang Arab. Kemudian tingginya tinggi. Bisa, ya Pak Hussein. Beliau ini didaulat oleh orang pada pengikutnya sebagai Imam Mahdi, walaupun sebetulnya beliau meminta jangan sebut saya Imam Mahdi. Ya, ini beliau, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah sebentar. Ini saya perlihatkan tayangannya ya tentang siapa beliau dan apa yang beliau katakan. Siapa yang tidak mau menyokongmu, sebenarnya mereka hanyalah menzalimi diri mereka sendiri. Dan aku, Muhammad SAW, telah pun memberitahu kepada umatku mengenai dirimu 1400 tahun yang lalu. Muhammad Qasim telah melihat mimpi ini. Ianya merupakan waktu pagi dan Allah berada di atas mahkotanya, di atas arsinya. Nabi Muhammad SAW dan aku berada di suatu tempat dan aku duduk diam terasa seperti hilang memikirkan keadaanku. Nabi Muhammad SAW bertanya, apa sebabnya aku merasa begitu? Lalu aku memberitahu kepada baginda SAW bahawa tugasku ini terlalu sukar. Sampai sekarang hanya sedikit saja yang percaya denganku dan mimpiku. Dan di sana ada beberapa orang yang menunggu apakah mimpiku benar atau tidak. Dan Allah Maha mengetahui bahawa aku memberitahu perkara yang benar ataupun bukan. Dan kebanyakan yang lain berfikir bahawa aku telah pun gila dan juga berfikir yang menyokongku adalah orang yang berdosa. Selepas mendengar perkara tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi cemas dan merasa sedikit marah dan datang kepadaku dengan cepat dan bersabda, Qasim, sampaikan pesananku kepada semua umat bahawa siapa sahaja yang menyokongmu dan mempertahankanmu, serupalah keadaan mereka dengan orang yang telah berdiri untukku, Muhammad SAW, dan menyokong apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahawa ini adalah Islam, agama yang telah kubawa, dan kerana engkau Qasim telah melakukannya kerana Allah dengan ikhlas, dan akulah Muhammad SAW yang telah menyuruhmu, maka Allah sudah pasti menambah ganjaran kepada mereka dan memperhatikan siapa saja yang menyokongmu. Allah sendirilah yang akan menulis nama mereka pada kertas emas dengan tulisan keemasan. Dan wahai anakku, Allah tidak akan mempersia-siakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Dan siapa yang tidak mau menyokongmu, sebenarnya mereka hanyalah menzalimi diri mereka sendiri. Dan aku, Muhammad SAW, telah pun memberitahu kepada umatku mengenai dirimu 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang aku memberitahu sekali lagi, agar pada hari akhirat nanti,
tidak akan ada seorang umatku yang akan menyalahkan aku. Muhammad SAW dengan bertanya, bilakah engkau memberitahu kepada kami mengenai Qasim? Sambil berkata dengan misal, jika tidak, sudah pasti kami akan terdiri daripada orang yang menyokong mereka. Ya, Bapak Ibu, ada banyak tayangannya, bukan ada beberapa. Dan ini yang panjang, itu yang tadi agak pendek. Kalau ini agak panjang, tapi tidak saya perlihatkan karena waktu kita tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tentang bagaimana Muhammad Qasim bercerita tentang pengalamannya bermimpi, Allah berfirman padanya dan bermimpi betul Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya sampai diajak untuk berbaiat padanya. Demi Allah saya katakan pada teman-teman bahwa saya tidak akan berbaiat padanya. Bagaimana kemuliaan beliau itu adalah karunia dari Allah. Jika beliau bermimpi sampai Allah berfirman padanya, ya, kemudian Rasulullah bertemu dengan beliau mimpi bertemu Rasul berkali-kali, itu karunia dari Allah untuk beliau. Saya tidak menafikan itu. Ya, karena saya tidak mau menyalahkan apa yang sudah beliau dapatkan, dan karena Rasulullah sudah menegaskan, bermimpi bertemu Rasulullah itu benar. Fa inna syaitana la tamassala bi wala fil manam. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Maka silakan. Itu kemuliaan beliau. Tapi mohon maaf, Imam Mahdi itu dari Madinah, bukan dari selainnya. Ya. Karena hadisnya jelas. Kapan beliau dibaiat Imam Mahdi? Ketika musim haji, 7 ulama dunia berkumpul di depan Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan pemimpinmu, pertolonganmu pada kami, ya Allah. Sudah hancur negara kami, pemimpin kami zalim di negara kami, rakyat ulama tersiksa dengan kepemimpinannya. Nah, ulama ini berdoa begitu. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Betul. Memang negara kita, dunia sekarang sedang kacau. Saking kacaunya, 7 ulama tadi mengadu kepada Allah. Allah pertemukan mereka. 7 ulama ini lalu sepakat berkumpul. Kami yakin Imam Mahdi sudah ada. Ciri-cirinya sudah muncul. Baik, kita cari. Ketemu tuh Imam Mahdi. Orang yang menemui itu ciri-cirinya itu ketemu. Maka 7 ulama tadi mengatakan, Ibsit yadaka nubayuka ala samillah. Ulurkan tanganmu. Kami berbaiat kepada Anda sebagai pemimpin kami, khalifah kami, pemimpin umat Islam dunia. Apa kata beliau? Beliau mengarik tangannya, tidak mau mengulurkan tangannya. Lastu Mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Yang asli tidak ngaku. Jadi kalau ada yang ngaku, KW. Hati-hati. Imam Qasim tidak menerima. Beliau Muhammad Qasim tidak mau disebut Imam Mahdi, tapi orang-orang yang mendekatinya banyak yang menyebut Imam Mahdi. Bahkan ada komunitasnya tuh. Ada komunitasnya untuk berbaiat pada beliau, mengajak kita untuk berbaiat pada Imam Mahdi. Lastu Mahdian, ana ihda minal ansar. Aku satu dari orang Ansar. Berarti beliau dari Madinah. Muhammad Qasim dari Pakistan. Nah, itu sudah jauh kan? Nah, kemudian namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bukan Muhammad bin Abdullah. Kemudian para muslim sekalian, beliau lari ke Mekah, ke Madinah, dikejar tuh sama ulama ini. Ketemu di Madinah, udah kamu jangan lari, Anda jangan lari. Anta nusratu minallah. Dia litakuma adlan, lita'amu adlan hadar dunya, hadih dunya adlan wa qistan. Wa ta'wa ar-raqisan adlan. Engkau dipimpin Allah, diberi Allah untuk memimpin dunia dan menebarkan keadilan dan juga kesejahteraan, menciptakan keamanan dunia. Udah, ulurkan tanganmu. Aku bukan Imam Mahdi. Lari lagi ke Mekah. Dikejar lagi ke Mekah. Yatahawal bin Makkah ilal Madinah salah samarat. Pulang pergi, lari, melarikan diri 3 kali bolak-balik. Nah, di malam harinya dicegat sama malaikat Jibril. Jibril, turun kamu ke bumi, kata Allah. Maka malaikat Jibril menghentikan langkahnya, maka mau tidak mau malam itu dia harus menerima. Fayuslihu fitil kalailah. Maka malaikat Jibril, Allah mengislahkan dia satu malam itu. Apa maksudnya mengislahkan? Satu, dibersihkan sifat-sifat ragu dan hal-hal yang tidak pantas ada pada diri beliau sebagai manusia biasa. Ini menunjukkan beliau manusia biasa. Dibuang. Wa yu'til hikmata ala qalbi. Fayamlau sadrahu wa qalbah bi
bil iman wal hikmah. Lalu ditanamkan hikmah dan keimanan dalam hati beliau sehingga penuh iman dan hikmah dalam hati beliau. Lalu diilhamkan bagaimana memimpin dunia. Ilmu strategi perang Allah ilhamkan sehingga beliau dengan wahyu dan pertolongan Allah bisa membaca strategi perang, bisa memahami dunia dan layak memimpin dunia. Maka menjelang salat subuh beliau keluar di antara makom Ibrahim dan Multazam, beliau dibayat di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya perlihatkan. Oh, mana ini? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di antara makom Ibrahim dan Multazam. Nah, ini di sini nih. Ini makom Ibrahim kan, dan ini Multazam. Nah, ada alladzina yubayyi'unahu ada di ahli Badarin. Orang-orang yang membayatnya sama dengan jumlah pasukan Badarku. Antara 313 sampai 315 orang yang berbayatnya. Kemudian setelah beliau dibayat, beliau mengutus kalian kembalilah ke negara kalian, kamu sampai ke negara itu, sampaikan bahwa aku telah dibayat. Wajib mereka beriman kepadaku dan bertaat samina wa ta'na kepadaku. Dikirimlah utusan, salah satunya datang ke Tangerang. Amin. Nah, prosesinya begitu. Pertanyaannya, apakah teknologi saat itu masih ada? Kemungkinan masih ada. Karena teknologi akan hilang menjelang kemunculan Dajjal. Menurut saya, ini dia. Ini ada urutan peristiwa besar berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini bukan saya yang buat. Saya ngambil dari sebuah situs, Bapak Ibu sekalian, tapi saya gambarkan beberapa saya terima. Tapi ada susunan yang menurut saya, kalau saya yang membuat tidak seperti ini. Ya, menurut saya yang ini ada di sini. Ya, jadi akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, apakah perang dunia ketiga mengawali kemunculan Imam Mahdi? Iya. Ya, perang dunia ketiga munculnya Imam Mahdi, lalu perang melawan pemimpin Sufyani Suriah. Apakah melawan Bashar Asad? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saya simpan file tentang Bashar Asad dan pembantaian di Suriah. Di sini saya simpan. Bagaimana akidah mereka saya simpan juga di sini. Kemudian akan memerangi Iran. Setelah memerangi Iran, lalu Romawi berkhianat. Pada umat Islam dan terjadilah perang melawan Romawi. Saat itu Turki dikuasai Romawi. Bapak Ibu sekalian, siapa Romawi ini? Orang yang akan bangsa yang akan bersekutu dengan umat Islam. Innakum satusalihuna ar-Ruma sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perjanjian damai yang sangat kuat. Fatuqatiluna antum wahum aduwa min waraikum. Lalu kalian akan memerangi bersama Romawi, kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Jadi umat Islam akan bersatu dengan Romawi memerangi musuh di belakang kita. Ya. Fatung saruna, kalian akan menang dalam perang itu. Watugnamun, dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kalian dapat ghanimah yang sangat banyak. Watusallamuna, dan kalian akan selamat dari peperangan tadi. Lalu ketika umat Islam sampai kembali bersama mereka, falamma balagha bimakanin bimarjin zi tulul, ketika kalian sampai di sebuah padang rumput yang luas, fayaqulu rajulun min ahli nasraniyah, seorang laki-laki Nasrani mengangkat salib. Fayaqul, dan dia berkata, ghalabas salib, salib menang. Umat Islam marah, tersinggung. Umat Islam juga ikut perang. Kan kalian bersekutu dengan Romawi. Salah satu dari orang Romawi ini mengangkat salib. Salib menang. Ya. Fayaqdibu rajulun minkum minal muslimin. Lalu seorang laki-laki dari umat Islam marah. Didorong tuh. Kata siapa salib menang? Enak aja, didorong tuh. Jatuh ke jurang mati. Lalu salibnya dihancurkan. Nah, yang membunuhnya pun dibunuh lagi. Yang mendorong tadi umat Islam dibunuh syahid. Ya. Fatakdiru Rum. Maka orang Romawi berkhianat. Lalu mereka berpisah dari pasukan kaum muslimin. Ya.
Fayashtarikuna tahta samanina rayah, lalu mereka bergabung di bawah 80 bendera. Walikulli rayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah pasukan Rum? 80 kali 12.000. 960.000, hampir 1 juta. Hum yang ziluna fil a'maq au bidabik, mereka akan turun di a'maq atau di dabik. Artinya mereka akan menguasai Turki. Di sini Bapak Ibu mereka turun. Jadi Turki saat itu akan dikuasai kaum muslimin, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, apakah Turki bergabung dengan mereka? Bapak Ibu, Erdogan meminta bergabung dengan Uni Eropa kan? Betul? Ada yang mendengar berita Erdogan meminta bergabung dengan Uni Eropa? Subhanallah. Apakah Erdogan akan bergabung dengan pasukan NATO? Bapak Ibu, NATO berapa jumlahnya? Saya khawatir 80 negara itulah yang dimaksudkan NATO. NATO ya Bapak Ibu ya. Dan satu bendera 18.000 pasukan. Nah di sini 12.000 pasukan. Nah, nanti mereka Romawi akan berkumpul di sini, Turki akan dikuasai mereka. Nah umat Islam di sini. Nah pelaksanaan sholat tadi, disitulah saat itu Imam Mahdi akan diturunkan. Bapak Ibu yang mati Subhanahu wa taala. Nah kapan Imam Mahdi ini akan dibayat? Bapak Ibu yang saya tidak tahu. Hanya Rasulullah menjelaskan ciri-cirinya pada kita. Ciri-cirinya hadis yang populer dibahas termasuk oleh Ustadz Ihsan Tanjung ya. Ada Ustadz Ihsan Tanjung, Hafizahullah, ada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Hafizahullah, ada Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, boleh juga membahas itu. Boleh saya bahas di sini? Masih ada waktu? Masya Allah, semangat sekali ini. Baik, ada makan pagi? Ini hadisnya nih. Baik. Ini hadisnya Bapak Ibu. Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna, adalah masa kenabian berada di atas kalian, di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfaha idza sya'irfaha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Selesai hadis ini terjemahnya, silakan saya percepat. Ini terjemahnya. Selesai? Nah, terjemah hadis ini saya gambarkan seperti ini atau seperti ini. Silakan. Yang mau dijepret silakan. Atau seperti ini. Nah, seperti ini. Saya pakai yang ini. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan hanya 5 fase. Lalu kenapa ada fase yang ke-6? Saya tambah berdasarkan hadis yang lain. Di fase yang ke-6 tidak ada seorang pun orang yang beriman di sini. Karena mereka fase yang ke-6 ini akan dipenuhi oleh manusia yang terburuk di muka bumi. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Inna syirara nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, mereka yang menyaksikan kiamat terjadi menimpa mereka. Jadi yang menyaksikan kiamat itulah manusia yang paling buruk. Laulal bahaima fala tumtiru. Andaikan tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air, Allah tidak akan pernah menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau masih turun hujan, bukan berarti mereka yang disayangi Allah, tapi karena ada binatang yang disayangi Allah, berarti mereka lebih hina dari binatang. Al-Safiyal Muslimun ya Rasulullah, apakah di fase ini tidak ada orang Islam? Ada orang Islam tidak? Oh, kasirun fihal muslimun, banyak orang Islam di fase ke-6 ini. Banyak orang yang ngaku Islam di masa ke-6 ini. Lakinna laysa lahum iman walau bimithqi dzarratin, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Tidak punya iman walau sebesar biji sawi, Bapak Ibu, biji sawi. Kenapa? Karena orang yang punya iman walau sebesar biji sawi akan ikut wafat, dicabut nyawanya di fase ini. Di sini. Fase ini akan berakhir dengan wafatnya satu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan wafat sebelum Nabi Isa AS. Saat itu Nabi Isa menjadi imam sholat jenazahnya. Nabi Isa menjadi imam sholat jenazah, Imam Mahdi akan dimakamkan di mana? Kemungkinan di Palestina.
Kemungkinan di Palestina. Karena beliau akan memimpin umat Islam ketika kebangkitan Islam terjadi di bumi Palestina. Lalu diangkatlah Al-Qahtani sebagai pemimpin terakhir. Jadi Imam Mahdi bukan khalifah terakhir. Khalifah terakhir itu Al-Qahtani. Tapi Al-Qahtani tidak lebih jauh dari 1 tahun. Kemungkinan hanya 1 tahun saja. Tidak lama setelah Al-Qahtani dibaiat, Nabi Isa wafat. Setelah menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki.